Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juwaria dengan nomor NIM 16112400030 dari Prodi D3 Analis Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan apa itu kedudukan bahasa Indonesia. Silahkan disimak videonya. Kedudukan bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menggunakan bahasa Indonesia. Ia merupakan bahasa yang penting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari kedudukannya dalam khasanah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Fungsi kedua dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Selain sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, bangsa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Artinya, bahasa Indonesia sebagai fungsi alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Fungsi terakhir yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah ataupun suku dan golongan. Tadi telah dipaparkan bahwa bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis, seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Fungsi kedua bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam fungsi ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampaian ilmu pengetahuan kepada anak didik di bangku pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Selain sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pemerintah, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki fungsi sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan, serta pembangunan untuk kepentingan pemerintahan. Artinya bahwa bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi penduduk di seluruh pelosok Indonesia. Fungsi terakhir dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi di dalam kehidupan, kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. Artinya bahwa bahasa Indonesia dipakai sebagai alat untuk mengembangkan dan membina iptek dan kebudayaan nasional sehingga tercipta satu ciri khas yang menandakan suatu kebangsaan Indonesia oleh bukan daerahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.